Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dimanapun saudara-saudaraku berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita sekalian kesehatan, kekuatan, iman dan takwa. Merupakan sebuah perjalanan kehidupan amal ibadah yang selalu kita pertanggungjawabkan siang dan malam, hari berganti hari, dalam konteks kehidupan kita pribadi masing-masing. Pada kesempatan yang amat sangat berbahagia ini, teringat dengan satu nasihat yang disampaikan oleh Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba dunyahu adara bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adaro biduniyahu, wa asyiru mayabqa ala mayafna." Yang artinya sangat-sangat jelas, Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita semua selaku pengikutnya umat di akhir zaman. Barang siapa mencintai dunianya, maka akan membahayakan akhiratnya. Dan barang siapa mencintai akhiratnya, maka membahayakan dunianya. Wa asyiru mayabqa ala mayafna. Maka pilihlah yang kekal daripada yang tidak kekal. Maka Nabi SAW menambahkan, "Man tamassaka bi sunnati inda fasad di umati, wallahu ajru mi'ati syahidin." Barang siapa berpegang teguh pada sunnahku, inda fasad di umati, dikalau rusaknya umatku, maka dia akan memperoleh pahala 100 orang yang mati syahid. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Berulang-ulang kami selalu menyampaikan di dalam mimbar-mimbar dakwah, dunia ini hanyalah tempat transit saja, sedangkan akhirat adalah merupakan tujuan. Sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan itu merupakan perintah paling utama sekaligus pembeda antara orang-orang kafir dan orang-orang mukmin. Ketika matahari mulai terbit di ufuk timur, maka semua kepala kaum mukmin tertunduk sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk keberuntungan Allah, bukan untuk keberuntungan para malaikat, tetapi qad aflahal mu'minun, keberuntungan yang disabdakan Allah dalam firman-Nya bagi orang-orang yang beriman. Inilah kelebihan orang Islam. Tak ada agama di dunia ini yang sebaik agama Islam. Tak ada yang sesempurna sebaik sesempurna agama Islam. Dan tak ada yang lebih tertib, yang lebih disiplin mengatur hidup dan mati manusia kecuali agama Islam. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita menjaga dunia dan akhirat ini supaya stabilitas dalam perjalanan kehidupan kita tetap komitmen, konsisten di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Nabi SAW telah mengatakan dengan jelas, barang siapa mencintai dunianya, maka dia akan kehilangan akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa mencintai akhirat, maka bersiap-siaplah, dia akan kehilangan dunianya. Maksud daripada itu bukan berarti kita tidak bisa lagi makan, kita tidak bisa lagi bersenang-senang, kita tidak bisa lagi punya kendaraan, kita tidak bisa lagi melaksanakan, menyenangkan diri ini untuk makan enak. Bukan begitu.
Yang dimaksud dengan suhud itu adalah bagaimana kita mengatur kehidupan dunia ini demi kepentingan untuk keabadian di akhirat nanti. Jangan kita lalai dan juga jangan kita terlena dengan segala kemewahan, kedudukan, harta, pangkat, dan jabatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Oleh dari sebab itu diingat-ingatkan selalu kepada seluruh jamaah. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah, tidak ada kalimat yang paling berharga, kata-kata yang paling agung, kata-kata yang paling mulia, kalimat yang paling berharga. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ilmu yang paling tinggi pada seorang muslim. Bukan karena dia jago pidato, bukan karena dia berpangkat tinggi, bukan berkedudukan tinggi, bukan hartanya melambung sampai ke ujung langit, keturunannya berlapis-lapis sebagai bangsawan. Bukan itu. Orang mukmin yang hebat adalah mukmin yang pandai dan pandai bersyukur. Hari-hari terakhir ini, sepertinya manusia sudah tidak lagi pandai bersyukur. Ambisi, kerakusan, keserakahan terjadi di mana-mana. Bahkan kita mendengar baru-baru ini, orang mengatakan MK itu sudah menjadi istilah. Mahkamah kakak. Dan MA itu sudah menjadi mahkamah adik. Mereka tujukan kepada pemimpin negara kita, presiden yang ada sekarang ini. Semua landasan hukum diberantas habis, diterabas habis, dilanggar the guardian of constitution. Mahkamah konstitusi dirusak dan sekarang gilirannya Mahkamah Agung akan dirusak. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya Allah, kalau seorang pemimpin sudah memberikan contoh yang tidak baik, bagaimana generasi kita ke depan nanti? Dan bagaimana masa depan masyarakat, bangsa dan negara kita? Oleh dari sebab itu jamaah, kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah, kita adalah orang-orang yang mayoritas di negara ini. Ciptakan generasi kita yang tidak hanya pintar secara akali, tetapi mereka betul-betul bermartabat,